Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer tak bisa menahan rasa kecewa. Datang dengan membawa nama negara ke perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur, tidak mendapat sambutan kooperatif pada Kamis 17 April 2025. Bahkan sang pemilik terkena cuek saat memenakar menyambangi UD Sentosa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik, rekan Faik, untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin, terima kasih dan para tim semuanya. Ya, babak baru terus kita akan nantikan bagaimana drama antara pengusaha perempuan di Surabaya, Jan Huadiana, seorang pemilik perusahaan UD Sentosa Sil, ya, sebuah perusahaan penyedia alat penyedia onderdil spare part kendaraan yang lagi-lagi membuat geram, bahkan membuat murka seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pada saat perwakilan negara ini datang ke lokasi perusahaan di Margomulyo, sebuah wilayah pergudangan, sentra pergudangan di Margomulyo, Surabaya. Wakil Menteri Tenaga Kerja yang sudah atas nama negara datang untuk mengecek, untuk mengetahui seberapa jauh polemik yang terjadi antara perusahaan ini dengan para karyawannya. Ya, polemik ini muncul setelah viral, dimulai dari seorang wakil pemerintah di daerah di Surabaya, Jawa Timur. Wakil Wali Kota Surabaya Muji juga mendapat perlakuan yang tidak diharapkan, bahkan di luar dugaan semua orang. Seorang wakil kepala daerah di Surabaya dilaporkan juga oleh Diana. Nah, ini dia kemudian terus berlanjut, dan persoalan ini dipicu oleh laporan dari para karyawannya yang ijazahnya itu ditahan oleh Diana, oleh UD Sentosa Sil. Nah, Wakil Menteri Tenaga Kerja harus mendapat perlakuan yang tentu tidak tentu menjadi perhatian semua orang, ya. Kenapa seorang Diana berani tidak hanya mencueki, tidak hanya bahkan melecehkan dan berbuat bohong di hadapan perwakilan negara ini. Ya, kronologisnya adalah pada saat Wakil Menteri Tenaga Kerja pada kemarin, pada tanggal 17, itu sidak langsung ke lokasi pabrik. Nah, pada saat sidak ini, awal mula memang sudah terjadi tanda-tanda tidak kooperatifnya seorang Diana. Kedatangan menteri bersama wakil wali kota, bahkan bersama Kapolrestabes Surabaya, datang tidak langsung disambut. Nyaris tidak dibukakan pintu utama, sampai akhirnya harus menunggu beberapa waktu, sampai akhirnya masuk di pintu lorong. Nah, tidak berhenti di situ, lagi-lagi tanda-tanda tidak kooperatifnya ini kembali diperlihatkan. Tidak segera menyambut dengan baik, hanya berdiri, hanya kemudian disambut keliling-keliling, sampai akhirnya Wakil Menteri Tenaga Kerja ini meminta untuk menunjukkan seluruh karyawannya dengan tujuan mengecek langsung bagaimana kondisi keadaan di perusahaan ini. Terutama ada visi, ada misinya adalah bagaimana seorang Diana menahan di puluhan, tercatat 30 atau 31 karyawan atau mantan karyawannya saat ini ijazah ditahan. Pada saat dia mengecek, Diana tidak juga mau mengakui dan tidak juga memberi keterangan yang sesuai. Bahkan sampai beberapa lama berada di lorong, kemudian menunjukkan sikap yang tidak kooperatif, hanya berdiri di lorong-lorong, kemudian sampai akhirnya Wakil Menteri ini meminta untuk berbicara secara utuh bersama Wakil Wali Kota dan juga Kapolrestabes. Nah, berada di sebuah ruangan, kemudian terjadilah
saling memberi penjelasan, Wakil Menteri terus mendesak pada Diana bagaimana persoalan penahanan ijazah. Lagi-lagi Diana seperti yang diduga, seperti yang saya duga, ternyata memang Diana sama sekali tidak kooperatif, bahkan cenderung melecehkan seorang menteri. Ditanya soal di mana keberadaan ijazah, dia diminta untuk memberi jawaban kepada seorang stafnya, Veronica, dan Veronica ditanya, dia tidak tahu menahu, dan Diana kembali ke Diana lagi, dia juga tidak tahu soal keberadaan ijazah. Dia juga tidak merasa, saya tidak kenal staf-stafnya, tapi nyatanya stafnya ada di situ. Ini yang membuat Wakil Menteri ini marah, mengebrak meja, dan akhirnya Wakil Menteri Tenaga Kerja ini sudah harus menahan geram, menahan kecewa, dan menyerahkan persoalan polemik penahanan ijazah ini kepada kepolisian, penegak hukum yang nanti akan memastikan, yang akan mengurus, akan mengusut tuntas persoalan yang sebenarnya terjadi di UB Sentosa Hasil. Kemudian berkembang, apakah benar bahwa perusahaan Diana ini ilegal dan seterusnya? Wakil Menteri Tenaga Kerja tidak sampai masuk ke sana, termasuk apakah nanti ada sanksi dan segera ditutup atau disegel perusahaan atau ditutup izin usahanya. Tentu ini akan didalami, dan sementara Wakil Menteri tidak sampai ke sana, biarlah proses hukum yang akan segera dilakukan dan segera diusut tuntas polemik Diana. Tribuners, setelah saya wawancara, setelah diwawancara media, Wakil Menteri Tenaga Kerja ini adalah harus mengeluarkan, dia harus mengungkapkan ini adalah perbuatan yang biadab. Ya, ungkapan Wakil Menteri ini karena ditanya terkait dengan sikap bahkan perlakuan para karyawan UD Sentosa Hasil, mulai dari gaji tidak sesuai UMK, kemudian pemotongan gaji pada saat dia harus sholat Jumat, dan hak-hak lain tidak diberikan oleh Diana kepada karyawannya. Nah, karena begitu banyaknya hak-hak karyawan yang dilanggar, sampai akhirnya Wakil Menteri Tenaga Kerja atas nama negara tidak hanya dicueki, tapi juga dibohongi dan dikibuli. Ya, itulah sikap dari seorang Diana. Kita tidak tahu siapa di balik Diana, atau apakah ada backing atau apa. Semua akan kita tunggu bagaimana proses selanjutnya. Ya, demikian yang bisa saya laporkan untuk para tidursnya. Kembali ke studio, rekan Arin. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Wamenakar Republik Indonesia, yaitu Manuel Ebenezer. Pak Wamen, terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat dibatasi UMK, pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya bukti pelanggaran Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.